Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Oli Nanta Putri. Nah, pada video kali ini kita masih membahas seputar Cisco CNA Part 2, yaitu Dynamic Routing OSPF. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman. Nah, kalau kalian belum membuat, kalian itu bisa membuat seperti video sebelumnya. Nah, di sini kita itu akan konfigurasi router 1 ke CLI. Kita bisa masuk ke enable, conf T. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface yang menuju ke PC 1, yaitu gig 0/0. Interface gig 0/0. Nah, lalu kita bisa matikan IP-nya, IP at 192.168.168.1.1.1, lalu subnet masknya jangan lupa. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown atau no sh. Kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface yang menuju ke router 2 teman-teman, yaitu yang gig 0/1. Kita bisa matikan interface gig 0/1. Lalu IP-nya IP at 10.10.10.1 255.255.255.0. lalu no sh, lalu kita bisa exit. Nah, seperti ini. Nah, di router 1 sudah selesai, kita lanjut ke router 2. Bisa buka router 2 ke CLI, masuk ke enable, conf T. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke interface yang menuju ke PC 2 teman-teman, yaitu yang gig 0/1. Interface gig 0/1. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP at 192.168.2.1.255.255.255.0. Nah, lalu kita bisa no sh, lalu exit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface yang menuju ke router 1, yaitu yang gig 0/0. Interface gig 0/0, lalu masukkan IP-nya, IP at 10.10.10.255.255.255.0. no sh, lalu kita bisa exit. Nah, di router 2 juga dia itu sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada setiap PC-nya. Kita bisa buka PC 1, desktop, IP configuration. Di sini IP-nya itu 192.168.1.2. Lalu untuk default keduanya itu 192.168.1.1. Lalu kita bisa buka PC 2, desktop, IP configuration 192.168.2.2. Lalu untuk subnet masknya itu 192.168.2.1. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF. Kita bisa masuk router 1. Nah, di router 1 kita bisa ketikkan router OSPF tanda tanya. Di OSPF dia itu menggunakan proses ID. Kalau RGB kan angkanya harus sama, sedangkan kalau OSPF itu bebas. Di sini saya akan menggunakan angka 1. Nah, lalu kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan nih. Kita bisa ketikkan network. Ini saya singkat ya, maaf ini salah. Network 10.10.10.0 tanda tanya. Nah, di sini itu dia itu belum selesai ya. Kalau di OSPF itu ada yang namanya wildcard bit. Nah, untuk mencari ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, kalau slash 24 itu subnet masknya adalah kan 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah, kalau untuk mencari wildcard bits kita itu bisa tambahkan 255.255.255. Lalu kita bisa kurangkan si subnet masknya dari slash 24. Nah, di sini 255 dikurangi 255 0, 255 dikurangi 255 0, 255 dikurangi 255 0, nah lalu 255 dikurangi 0, yaitu 255. Maka ini adalah wildcard-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa paste, sebentar. Ini kita bisa paste yang ini.
kita copy. Lalu kita bisa paste. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kita tambahkan area tanda tanya. Nah, untuk area itu dimulai dari 0 sampai sekian ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan area 0. Nah, lalu kita lanjut ketikkan network 192.168.1.0. Lalu yang tadi, lalu areanya itu 0. Nah, jika sudah, kita lakukan juga di router 2-nya. Kita bisa ketikkan router OSPF 2, lalu ketikkan network 10.10.10.0, lalu ini kita paste yang tadi, lalu areanya adalah 0, lalu kita bisa ketikkan lagi network 192.168.2.0, lalu yang tadi ini areanya itu 0. Lalu kita cek dengan doso IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada yang 1.1. Kita bisa cek juga di router 1. Di router 1 kita bisa ketikkan doso IP OSPF neighbor. Nah, di sini juga sudah ada yang 2.1. Selanjutnya kita akan tes koneksi. Di sini kita akan kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Ini violet, kita bisa coba lagi. Nah, di sini dia itu sudah successful ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan router 3. Tambahkan di sini. Lalu tambahkan 1 buah PC. Di sini saya akan ganti namanya dulu. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa buat node. Ini berarti kan 20.1/24. Kita bisa buat node lagi. Lalu di sini untuk PC 3 itu 192.168.3.2/24. Nah, lalu di sini untuk jalurnya itu 192.168.3.1/24. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Di sini kita bisa sesuaikan. Selanjutnya kita bisa tambahkan IP baru. Kita bisa masuk ke router 2. Nah, di router 2 di sini kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan interface gig 0/2, enter. Lalu kita bisa masukkan IP-nya ya, teman-teman. Ini IP at 20.20.20.1, lalu 255.255.255.0, lalu no sh, lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi di router 3-nya. Ke CLI, ini kita bisa no, lalu bisa masuk ke enable conft. Nah, lalu selanjutnya kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke PC 3 ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface gig ini gig 0/1. Lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP at 192.168.3.1/24.
168.3.1 subnet masknya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa no sh, lalu exit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk masuk ke interface yang mengarah ke router 2-nya ya teman-teman. Interface gig 0 slice 0. Ini simbol kedua gig 0 slice 0. Lalu 20. Kita enter. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya. IP at 20.20.20.2 subnet mask. Lalu no sh. Lalu kita bisa exit. Nah, di sini sudah semua ya. Selanjutnya kita bisa pasang IP di PC 3. Desktop IP configuration 192.168.3.2. Lalu untuk default gateway-nya itu 192.168.3.1. Nah, oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan update USBF di router 2. Nah, karena di sini itu sudah ada network baru, kita bisa buka router 2. Di sini di router 2 kita bisa mengetikkan router USBF 2. Lalu masukkan network yang akan dipromosikan. Kita bisa mengetikkan network 20.20.20.0 lalu yang tadi. Nah, lalu areanya itu 0. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa exit. Lalu kita lakukan konfigurasi USBF di router 3-nya. Kita bisa buka router 3. Di sini kita bisa mengetikkan router USBF 3. Lalu network, masukkan IP yang akan dipromosikan 192.168.3.0. Ini kita paste. Lalu untuk areanya itu 0. Lalu kita bisa mengetikkan network 20 sini network 20.20.20.0 lalu kita bisa paste, lalu areanya itu yaitu 0. Nah, lalu kita bisa mengetikkan doso. Nah, di sini dia itu sudah full ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba kirim surat nih teman-teman dari PC 3 ke PC 2. Di sini dia itu successful ya teman-teman. Nah, lalu kita coba bisa buka router 3. Nah, di sini sebentar. Nah, di router 3 kita bisa mengetikkan doso IP root. Nah, di sini tuh sudah ada huruf O ya teman-teman, sudah ada yang 10.10.10.10.0 dan 192.168.2.0 dan yang 3.0-nya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF dengan filenya teman-teman. Nah, sekarang kita akan setup topologinya. Kita bisa tambahkan switch. Seperti ini. Kita bisa menambahkan 2 PC. Seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan NOT. Kita bisa tambahkan NOT 30.30.30.1/24. Lalu kita bisa untuk PC-nya PC 4 yaitu VLAN 10. Ini tuh VLAN 20. Lalu untuk PC 4 IP-nya itu 192.168.4.2/24. IP-nya untuk VLAN 20 192.168.5.2/24. Di sini kita bisa hubungkan dengan kabel.
Kita akan buat kotakannya. Kita ini buat, lalu seperti ini. Di sini kita bisa paskan saja, teman-teman. Sebentar. Nah, ini, terus ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di switch. Kita bisa masuk ke switch, ke CLI, kita bisa masuk ke enable conf-t. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke interface FA011 yang mengarah ke router 3 ya, teman-teman. Ini. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa mengetikkan switch port mode terang. Lalu bisa exit. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat VLAN-nya. VLAN 10, lalu VLAN 20. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masukkan port interface ke VLAN tadi yang VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini untuk PC4 kita bisa mengetikkan interface FA0/3. Ini ya, teman-teman. Kita bisa enter. Lalu switch port mode akses. Di sini saya singkat. Lalu di sini mengetikkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface yang FA012 yang mengarah ya, teman-teman. Lalu bisa mengetikkan switch port mode akses. Lalu switch port VLAN 20. Lalu kita bisa exit. Bisa cek dengan doso VLAN brief. Nah, di sini sudah ada interface-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface-nya. Kita bisa masuk ke router 3. Masuk ke enable conf-t. Nah, sebelum itu kita akan mempromosikan IP yang 30.30.1 ini ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/2. Lalu kita bisa mengetikkan IP-nya, IP at 30.30.30.1 subnet mask. Lalu bisa no ese. Lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk VLAN 10 nih, teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/1 .10. Untuk namanya saya di sini menggunakan 10. Lalu kita bisa mengetikkan encapsulation .1q 10. Lalu kita bisa masukkan IP at 192.168.4.1. Lalu 255. Kita bisa exit. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang VLAN 20-nya. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/2.20. Lalu kita mengetikkan encapsulation .1q 20. Lalu IP-nya IP at 192.168.5.1 255.255.255.0. Kita bisa exit. Nah, lalu kita akan pasangkan IP di PC4 dan PC5. Kita bisa masuk ke PC4, ke desktop, IP configuration. Di PC4 itu 192.168.4.2 subnet masknya. Lalu untuk default keduanya itu 192.168.4.1. Lalu untuk yang PC5 itu sebentar, 192.168.5.2 subnet mask, jangan lupa 192 untuk keduanya 168.5.1. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya OSDF router 3 itu akan tambahkan network VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa buka router 3-nya. Nah, di router 3 kita bisa ketikkan router OSPF 3. Lalu ketikkan network 30.30.30.0. Lalu ini, lalu areanya itu 0.
Lalu ketikkan lagi network 192.168.4.0 paste area 0. Lalu kita lanjut yang VLAN 20. Kita bisa mengetikkan network 192.168.5.0 paste area 0. Nah, kita hanya konfigurasi di router 3 ya teman-teman, tapi kita bisa buka router satunya. Kita bisa buka router 1. Enable conf. Nah, di sini di router 1 kita bisa mengetikkan doso IP root. Ini kita bisa spasi. Nah, kalian lihat huruf yang O, yaitu sudah ada network yang VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Padahal tadi kita itu tidak konfigurasi. Selanjutnya kita akan tes VLAN. Di sini kita bisa kirim surat dari PC 1 ke PC 5. Ini dia violet, kita bisa coba lagi. Di sini dia itu sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF multi area. Tapi sebelum itu kita akan buat areanya terlebih dahulu nih. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa buat node-nya. Nah, untuk area yang ini, dia itu area 0. Sedangkan yang ini, dia itu area 1. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa buka router 1. Di router 1, kita bisa mengetikkan doso run. Di sini kita seperti. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat untuk network yang 10.10.10.0 dan 192.168.1.0 itu berada di area 0 ya. Berarti ini tuh sudah benar. Sudah masuk ke area 0. Nah, kita juga cek nih yang di router 2-nya. Kita bisa masuk ke router 2. Masuk ke enable conf. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan doso run. Nah, di sini router 2 network 10.0 ini sudah benar di area 0. Lalu untuk network yang 20.0 dia berada di area 1. Jadi nanti kita bisa ubah menjadi area 1. Lalu yang 20.2.0 juga nanti kita akan ubah menjadi area 1 ya, teman-teman. Di sini kita akan ubah, kita bisa mengetikkan router OSPF 2. Nah, kita akan hapus network yang lama, yang 20.0. Kita bisa copy. Di sini ketikkan no, lalu kita bisa paste. Kita no, kita juga paste yang ini, 192. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke area 1. Kita bisa mengetikkan network. Sebentar ini. Network, ini areanya 1. No-nya kita bisa hapus. Lalu yang ini area 1. Sebentar ini kita ketikkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa ubah area di router 3. Kita bisa buka router 3. Ini akan menjadi area 1 semua ya, teman-teman. Ya, kita bisa masuk ke doso run. Nah, di sini itu terdapat 5 network yang dipromosikan. Kita bisa mulai dari yang atas. Kita bisa copy. Sebentar, kita spasi dulu. Lalu kita bisa mengetik ini, kita copy.
sebelumnya kita bisa matikan router USBF 3. Lalu di sini kita bisa no. Nah, lalu kita bisa paste. Lalu kita bisa ubah areanya menjadi area 1. Ini no-nya kita hapus. Nah, seperti ini. Ini kita yang kedua. Kita bisa copy. Kita ketik no. Lalu kita bisa paste. Lalu ini kita ubah jadi area 1. Kita hapus. Lalu kita lanjut ke yang ketiga. Copy. Sebentar. Lalu kita bisa no, lalu paste. Lalu ketika ini area 1, no-nya kita bisa hapus. Lanjut ke yang 4. Copy, no, paste. Seperti ini kita bisa lalu yang terakhir bisa copy, no, paste, enter, lalu area 1. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita cek dengan dosoran. Nah, di sini dia itu sudah menjadi area 1 semua ya. Selanjutnya kita bisa cek routing tabelnya. Kita bisa mengetikkan doso IP root. Ini muncul kode OIA ya teman-teman, artinya OSPF inter area root. Kita bisa cek di router 2. Di router 2 kita bisa cek dengan doso IP root. Nah, maka di router 2 itu tidak ada kode OIA ya teman-teman, karena router 2 itu adalah penghubung area 0 dan 1. Kita bisa cek di router 3. Di router 3 kita bisa mengetikkan doso IP root. Nah, di sini muncul OSPF. Nah, di sini muncul OSPF inter area ya teman-teman. Ini muncul OSPF inter area. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.